Oke, halo guys, balik lagi hari ini di channel Mr. Trading. Seperti biasa ya, kita akan update untuk market hari ini di hari Selasa, tanggal 25 Juli teman-teman. Dan di sini untuk sore ini kelihatannya website IDX lagi error ya. Di sini nggak update untuk jamnya, maka saya akan pakai datanya dari Google aja. Nah, di sini untuk ISG penutupan hari ini menguat 0,27% di level 6.917. Ini banyak emiten-emiten yang lagi mau rilis laporan keuangan teman-teman. Jadi bisa dipantau ya, karena kalau misalkan laporannya bagus, ada potensi untuk bisa kembali menguat untuk emiten-emiten tersebut. Tapi biasanya tuh yang duluan itu dari banking-banking teman-teman yang akan merilis laporan keuangan ya, seperti hari ini Bank BCA yang laporannya udah keluar nih. Jadi nanti kita akan bahas secara teknikal untuk Bank BCA karena cukup menarik. Kemudian kita akan lanjut dulu hari ini tadi ya jam 2:30 siang itu ada rilis untuk suku bunga Bank Indonesia yang akhirnya mempertahankan di angka 5,75% teman. Untuk bulan ini juga masih sama, jadi so far kurang lebih kalau saya lihat dari bulan Februari kemarin di tahun 2023 udah di angka 5,75%, berarti udah kurang lebih sekitar mungkin 5-6 bulan ya suku bunga kita untuk Bank Indonesia tetap di angka tersebut. Sepertinya Bank Indonesia juga masih menunggu nih untuk kebijakan The Fed di Amerika yang pada Kamis ini kita lihat ada untuk penentuan suku bunga mereka teman-teman, yang secara forecasting akan kembali dinaikkan 25 basis poin ya. Jadi akan naik menjadi 5,5%. Dan tentu ini juga akan nanti berpengaruh kepada market pastinya teman-teman. Jadi kita perlu pantau apakah The Fed akan kembali menaikkan suku bunga atau justru akan mempertahankan di angka yang sekarang teman-teman. Oke. Kemudian hari ini secara sektoral kita coba pantau. Walaupun secara indeks terlihat menguat ya, namun sebenarnya banyak emiten-emiten hari ini yang cukup mengalami koreksi teman-teman. Terlihat dari sektoralnya yang mayoritas juga ditutup merah teman-teman, walaupun nggak terlalu besar ya merahnya. Dengan hari ini yang cukup melemah dari sektor non-cyclical, sektor primer hari ini cukup melemah ya, dan juga sektor kesehatan serta infrastruktur teman-teman. Sedangkan yang menguat dari sektor basic material dan juga sektor transportasi teman-teman ya. Kemudian untuk rupiah kita pantau untuk sore ini masih di kisaran 15.010 rupiah teman-teman untuk $1 Amerika. Kita lanjut ke teknikal ya. Hari ini secara charting tadi sempat menguat dan menguji ke resist ya di sekitaran 6.940-an nih. Namun lagi-lagi kembali reject teman-teman di sini. Ini merupakan area resisten ya di kotak merah. Ini resist yang cukup penting. Jadi posisinya masih reject dari resist tersebut. Kalau misalkan saya coba lihat secara time frame kecil, nah di sini, oke, saya pakai time frame 15 menit ya teman-teman. Di sini terlihat di sini ISG itu masih cukup struggling dengan resistnya. Jadi ketika naik reject, dan waktu closingan juga reject nih. Jadi sebenarnya kalau misalkan dalam 1-2 hari ke depan ISG kita nggak mampu untuk breakout resist ini, maka potensinya bisa untuk koreksi teman-teman ya. Jadi perlu waspada nih, karena kelihatannya market kita udah cukup berat untuk kenaikannya, maka perlu untuk ibaratnya konsolidasi dulu teman-teman. Dan secara time frame 1 jam juga terlihat di sini. Wait a minute, ini internetnya cukup lemot ya.
Secara timer 1 jam, di sini kalau saya bilang dia terbentuk untuk bearish divergence, teman-teman. Secara indikator MACD-nya dia membuat higher low ya, jadi ibaratnya momentum buyer-nya kembali melemah. Jadi ada potensi sebenarnya untuk market kita kembali untuk terkoreksi dulu nih, mengingat ada banyak gap yang belum ditutup. Jadi harusnya secara potensi akan terkoreksi dulu, teman-teman. Jadi perlu waspada ya untuk kalian yang ada tradingan ataupun yang ada untuk trading ataupun scalping ya di market kita. Oke, jadi itu potensinya sementara. Karena terject, saya rasa masih cukup berat untuk langsung bisa breakout ke atas. Jadi potensinya mungkin akan kembali ngayun dulu ke bawah, menguji berbagai berbagai support. Nanti kita akan coba pantau lagi apakah market kita akan bisa kembali untuk menguat, teman-teman. Oke, kemudian kita masuk dalam emiten update hari ini. Yang pertama kita akan bahas dari Bank BCA. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal, Bank BCA hari ini merilis laporan keuangannya cukup bagus. Oleh karena itu kita akan coba lihat sekilas untuk laporan keuangan dari Bank BCA, teman-teman, per semester 1 2023. Kita akan langsung lihat aja ke bagian laba bersihnya ya untuk Bank BCA ini. Oke, di sini untuk laba bersih dari Bank BCA per semester 1 di tahun 2023 ini itu di 24,19 triliun, teman-teman. Sedangkan di tahun sebelumnya itu hanya 18,04 triliun. Jadi secara year on year untuk laba dari Bank BCA meningkat ya. Kurang lebih mungkin 20-an% nih kalau saya lihat. Jadi cukup bagus secara kinerja untuk Bank BCA bisa kembali meningkat. Dan harusnya cukup oke ya secara jangka panjang untuk Bank Superior saat ini. Dan terlihat ya hari ini, teman-teman, dari teknikalnya kita bahas. Nah, hari ini tadi pagi sempat menyentuh di 9.300, sempat meningkat ya, menguat. Mungkin kena efek dari Bank BCA laporan keuangan cukup bagus. Namun sangat disayangkan nih, closingannya dia kembali terreject dan hanya closing di 9.150, teman-teman. Jadi posisinya ini candle jarum panjang ke bawah yang menandakan ada seller ya hari ini di Bank BCA. Dan jatuhnya jadi cukup kurang bagus nih, potensinya malah terreject dan bisa berpotensi untuk terkoreksi ya untuk Bank BCA nih. Dan seperti yang kemarin saya jelaskan di video pertama, di video hari Senin, untuk Bank BCA support pentingnya itu masih di 9.000, teman-teman. Ini ada support penting untuk Bank BCA. Menurut saya kalau misalkan selama masih berhasil bertahan di atas support ini, harusnya masih bisa berpotensi kembali menguat ya. Namun kalau misalkan ternyata dia jebol dari support ini, maka potensinya bisa kembali terkoreksi, teman-teman. Jadi perlu diwaspadai ya kalau misalkan dia jebol support, ini bisa berpotensi untuk kembali melemah. Mungkin bisa ke 8.700 sampai dengan 8.800, teman-teman, untuk support selanjutnya dari Bank BCA ini. Jadi walaupun secara laporannya bagus, tapi perlu tetap diwaspadai ya, karena bagaimanapun kita di sini melihatnya secara teknikal, teman-teman. Oke. Jadi support penting masih di 9.000, bisa dipantau buat teman-teman yang ada pegang dari Bank BCA ini. Kemudian yang kedua, untuk hari ini kita bahas dari Unilever terkait juga laporan keuangannya. Kita coba lihat untuk Unilever hari ini untuk laporan keuangan per 30 Juni ya, which is di semester 1 ya, teman-teman, kuartal 2. Kita akan langsung lihat ke bagian labanya aja. Oke, di sini untuk laba dari Unilever ya,
per semester 1 2023 di kurang lebih 2,75 triliun teman-teman. Ini menurun dibanding yang tahun lalu yang 3,42 triliun. Jadi turun kurang lebih di sini mungkin mau turun 20%-an juga ya untuk laba dari Unilever nih. Oleh karena itu terlihat hari ini sebenarnya secara teknikal hari ini terlihat ada cukup koreksi yang cukup tajam ya terlihat hari ini dari Unilever, karena mungkin banyak investor yang melihat kinerjanya udah cukup menurun, jadi banyak yang melakukan penjualan teman-teman. Hari ini untuk Unilever nih, tadi pagi sempat membuat gap nih, langsung gap down tadi pagi, dan terlihat koreksi 5%-an teman-teman, dengan harga penutupan di 4.050. Di sini untuk Unilever, sementara untuk gap yang terakhir juga ini ditutup ya, berhasil tutup. Namun di sini potensinya jadi kurang bagus karena dia jebol support nih di 4.200, dan terlihat buangannya cukup masif dengan volume juga cukup tinggi hari ini. Jadi potensinya mungkin sementara Unilever akan kembali bisa terkoreksi teman-teman ya. Untuk targetnya mungkin bisa ke 3.900 sampai dengan 3.800 teman-teman untuk target yang akan dituju ya untuk Unilever. Apabila ini jebol di 4.000 teman-teman, ini support, mungkin support terakhir ya, support dari Unilever yang terakhir itu di 4.000 sebagai support psikologis di sini. Kalau misalkan dijebol, maka nextnya bisa ke 38 sampai dengan 3.900 teman-teman. Jadi kurang bagus untuk Unilever nih, dia hari ini terkoreksi cukup masif, didukung juga dengan sentimen dari laporan keuangan mereka yang mengalami penurunan laba teman-teman secara semesteran ya tentunya. Oke, jadi itu update untuk Unilever so far. Kalau misalkan dijebol support di 4.000, menurut saya ada potensi bisa ke 38 sampai dengan 39 nih. Oke, next, hari ini yang terakhir kita lihat ada Agung Podomoro dengan APLN yang mengambil kredit ya dari Bank Danamon sebesar 1,8 triliun rupiah teman-teman. Kita akan coba beritanya sekilas. PT Agung Podomoro Land telah menarik seluruh jumlah fasilitas kredit dari Bank Danamon Indonesia sebesar 1,8 triliun rupiah yang diteken perseroan dan termuat dalam Akta Perjanjian Kredit nomor 4 tanggal 7 Juli 2023 ya. Jadi di sini terkait dengan Agung Podomoro ya, yang kembali mengambil pinjaman dari Bank Danamon sebesar 1,8 triliun rupiah teman-teman. Oleh karena itu kita akan lihat dengan APLN secara teknikal ya. Hari ini kembali terkoreksi 2,98%, di penutupannya 163 teman-teman. Ini mungkin kemarin setelah menguat ya APLN, kemudian dia terreject di resist mayornya dan terlihat hari ini mengalami koreksi. Jadi wajar ini kalau misalkan ibaratnya pullback dulu ya untuk retracement. Sementara untuk APLN dia terreject. Di sini ada support sih teman-teman sebenarnya di kisaran 158 sampai dengan 163 ya. Di kotak hijau ini yang saya tandain. Ini menurut saya akan cukup kuat ya, bisa berhasil bertahan di area ini. Jadi kalau teman-teman masih ada yang yakin untuk APL ini bisa kembali menguat, bisa coba spekulasi di area hijau ini teman-teman. Dan kalau menurut saya sih mungkin untuk sektor properti
akan kembali istirahat dulu sedikit ya, sementara waktu akan istirahat dulu, nanti perlahan-lahan baru kembali akan bisa menguat lagi teman-teman nih, untuk sektor properti tentunya. Namun untuk APLN bagusnya di sini, kalau saya lihat ya, secara weekly dia membentuk semacam cup and handle di sini, dan posisinya udah menguji di resist. Ini resist penting di 175 untuk APLN. Kalau misalkan dia berhasil breakout, harusnya udah kenceng ke atas teman-teman. Namun posisi sekarang mungkin akan sedikit dulu terkonsolidasi, baru nanti perlahan akan bisa kembali untuk menguat. Jadi buat kalian yang mau coba spekulasi, bisa coba di area hijau ini ya, di kisaran 158 sampai dengan 163 sebagai support dari Agung Podomoro Land. Tapi untuk support yang cukup jauhnya, yang cukup penting, ada di 150 menurut saya nih. Kalau misalkan dia belum jebol dari support ini, harusnya ada potensi bisa kembali untuk menguat lagi teman. Oke, jadi bisa dipantau untuk APLN juga. Jadi hari ini kita udah bahas tadi 3 emiten untuk Bank BCA yang cukup terjek ya hari ini tadi, setelah laporan keuangan walaupun cukup bagus laporannya. Lalu untuk Unilever, laporannya cukup kurang bagus, jadi hari ini terlihat cukup buangan yang cukup masif nih di Unilever. Kemudian untuk APLN, di sini bisa spekulasi untuk area support di kisaran 158 sampai dengan 163 teman-teman. Oke, jadi kurang lebih begitu untuk hari ini dan juga pembahasan kita di IHSG Daily hari Selasa ya, tanggal 25 Juli 2023 teman-teman. Oke, thank you untuk semuanya untuk hari ini. Jangan lupa untuk kalian lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan komen video ini teman-teman. Dan kita akan berjumpa lagi untuk video selanjutnya. Salam trading.